Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat yang telah memberikan like, komen, dan juga mensubscribe channel ini. Untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, yang baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang masih dari Provinsi Jambi. Tepatnya di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, yang menceritakan sebuah kisah misteri, kejadian misteri yang berlatar waktu di tahun 80 yang lalu. Seorang sahabat yang bertemu dengan sahabat baiknya, namun pertemuan kali ini cukup mengerikan, yang mana sahabatnya telah meninggal dunia, dan pada malam itu dia baru mengetahui bahwa sosok yang ditemuinya ini bukanlah sahabatnya yang masih hidup, melainkan arwah dari almarhum yang gentayangan. Bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini terjadi di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Latar waktunya di tahun 1980-an yang lalu. Kisah ini sebenarnya sudah lama saya dapatkan dan baru ada kesempatan untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi kisah ini menceritakan dua orang sahabat yang bernama Mamat dan Kulub. Jadi Mamat dan Kulub ini bukan nama aslinya, melainkan nama panggilan. Jadi kalau di Jambi itu untuk anak-anak remaja yang berusia 18 sampai 19 tahun, nama panggilannya itu biasanya Mamat dan juga Kulub. Jadi itu sama kayak di kalau bahasa Sunda tuh Ujang ya. Jadi Mamat dan Kulub ini tinggal di desa yang berbeda, namun desa mereka berdampingan, bersebelahan. Nah, mereka ini memang sudah berteman tuh dari kecil. Dari masa-masa anak-anak lah, mereka sudah bermain bersama. Walaupun tempat tinggal mereka agak sedikit jauh, namun si Mamat ini seringkali bermain di desanya si Kulub. Nah, jadi pada suatu hari, yang mana Kulub dan Mamat ini mereka sama-sama bekerja lah, atau profesi sehari-harinya itu menjadi nelayan. Di tahun 80-an, anak-anak yang cuman lulus SD itu sangat susah untuk mencari pekerjaan. Apalagi untuk merantau ke kota Jambi itu mereka minder. Ya karena mereka berlatar belakang dari keluarga yang sederhana, anak kampung lah. Dan juga mereka hanya berpendidikan sebatas di bangku sekolah dasar. Jadi rata-rata anak-anak sebaya umuran 18 sampai 19 tahun itu mereka sehari-harinya menghabiskan waktu di sungai untuk mencari ikan. Begitu jugalah si Mamat dan si Kulub. Nah, jadi Mamat dan Kulub ini memiliki kebiasaan setiap sore sampai dengan hampir subuh lah, mereka tuh menghabiskan waktu bersama-sama menyusuri aliran sungai untuk mencari ikan, memasang perangkap ikan dan memancing. Jadi si Mamat ini tinggal di desa sebelah yang mana mayoritas penduduk desa itu juga sebagiannya petani dan sebagiannya nelayan. Namun si Mamat ini males lah kalau untuk sama-sama mencari ikan di desanya, karena warga desa yang ditempati si Mamat ini rata-rata mereka kalau nggak nyetrum ikan, mereka pakai racun, mereka pakai tubo kalau orang Jambi itu bilang, ya pakai portas. Jadi dia males
Lagi pula ikan yang disetrum dengan ikan yang didapat langsung dari hasil perangkap atau mancing itu harga jualnya sangat jauh berbeda. Lebih mahal ikan yang hasilnya didapat dari memancing. Nah, jadi si Mamat ini sering ikut si Kulup. Bukan sering lagi lah, bahkan hampir setiap malam ikut si Kulup untuk mencari ikan. Nah, si Kulup ini selain dia mencari ikan sebagai nelayan, dia juga ikut dengan kakak iparnya pergi berjualan di pasar Kalangan. Jadi di kampung ya atau di desa itu ada pasar mingguan, pasar Kalangan. Jadi di kampungnya si Kulup ini pasar mingguannya itu atau pasar Kalangannya itu adalah hari Rabu. Jadi setiap hari Selasa sampai hari Kamis pagi lah, si Kulup ini nggak bisa menemani si Mamat mencari ikan karena dia harus ikut kakaknya berjualan di pasar Kalangan. Kalau nggak di pasar Kalangan di desanya, dia pergi ke desa lain. Jadi kalau di desanya itu lagi sepi, jadi dia pergi ke desa-desa tetangga. Nah, jadi pada suatu hari si Kulup ini sudah mengatakan pada si Mamat, "Mat, Selasa besok aku nggak bisa nemenin kamu nyari ikan. Ya, kalau kamu mau cari ikan jangan sampai malam. Ya, sore atau maghrib pulanglah. Ya, itu perahu aku taruh di jamban. Nanti kalau kamu mau cari kuncinya, aku taruh di tempat biasa." Jadi si Kulup ini biasa menaruh kunci gembok atau kunci rantai untuk mengikat perahunya itu ada batu. Di pinggir jamban tuh ada batu besar dan biasa diselipkan di situ. Nah, jadi ya iyalah kata si Kulup, kamu ikutlah abangmu berjualan, aku juga palingan cuman mancing, nggak masang pukat, dia bilang. Nah, jadi akhirnya si Kulup pun berangkat ikut sama abang iparnya berjualan di pasar Kalangan. Tapi minggu ini dia berjualan di desa yang agak sedikit jauh, jadi dia harus menginap. Selasa pagi dia berangkat dan dari mulai hari Rabu pagi dia berjualan sampai dengan sore. Nah, malam lah baru dia pulang ke kampungnya. Jadi selama si Kulup ini pergi, Mamat ini pun ternyata terus melakukan aktivitasnya untuk mencari ikan. Sebenarnya sudah diperingati oleh si Kulup, kamu jangan pergi mencari ikan malam-malam karena si Mamat ini memiliki riwayat penyakit epilepsi. Ya, jadi kalau kumat ya penyakitnya ini kumat, takutnya sedang di atas perahu, dia kejang-kejang, nyemplung ke dasar sungai, nggak ada yang nyelamatin kalau dia pergi sendirian. Sedangkan rute yang biasa mereka lalui untuk mencari ikan itu masuk ke ujung tanjung, masuk ke dalam teluk. Jadi masuk ya ke wilayah-wilayah hutan lah, yang mana memang sungai itu jarang dilewati oleh nelayan-nelayan lain. Nah, jadi pada suatu hari, tepatnya pada hari Selasa, ketika si Kulup pergi ke pasar, ya, pada sore harinya, si Mamat ini pun pergi menyusuri sungai dari mulai sore sampai malam hari. Nah, jadi mulai dari hari Selasa itu, Mamat ini nggak pulang ke rumah. Jadi keluarganya pun heboh, ya, mencari, menyusuri sungai, bahkan sempat mendatangkan anggota kepolisian. Karena ya memang sudah berjam-jam gak pulang. Dan keluarganya si Mamat ini pun tahu kalau dia tuh pergi gak bersama Kulup. Dia pergi sendirian dah. Di sini keluarganya khawatir kalau sempat terjadi apa-apa, kalau sempat penyakit ayannya, penyakit epilepsinya kumat, ya gimana? Bisa celaka. Akhirnya seluruh warga kampung yang ada di desa Kulup pun ikut serta mencari. Singkat cerita, pada Rabu siang jenazah si Mamat diketemukan sudah tidak bernyawa lagi. Nah, di sini keluarganya pun sudah berfirasat ya kalau memang ya penyakit anaknya ini suatu saat akan merenggut nyawanya kalau dia masih terus main di air. Nah, akhirnya apa yang dikhawatirkan keluarganya Mamat pun terjadi. Pada hari Rabu itu jenazah Mamat pun langsung dikebumikan karena ya jenazah sudah sedikit membusuk ya, karena sudah terendam mulai dari malam baru diketemukan siang harinya. Di situ warga mengatakan kalau bagian perut Mamat ini sudah membesar karena sudah banyak air yang masuk. Nah, jadi setelah dikebumikan pada Rabu siang, malam harinya, Rabu malam Kamis, si Kulup ini pulang. Ya, pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah,
dia tidak menemukan ada orang di rumahnya. Rumahnya sepi, warga kampungnya juga sepi. Nah, di sini ternyata warga kampungnya itu pergi yasinan ke rumah almarhum Mamat. Jadi kondisi kampung pada saat itu sepi sekali. Ya, dia pulang cuman berdua dengan abang iparnya, langsung membereskan barang dagangan yang dibawa dari pasar Kalangan. Nah, di situ dia melihat, wah, baru jam 7:30 malam. Aku pergi ke sungai Jadi dia langsung bersiap, mengganti pakaian, membawa jala, membawa jaring, dan membawa pancing. Dia langsung pergi menuju ke sungai. Nah, jadi di kondisi kampung yang sangat sepi pada malam itu, pada malam Kamis itu, si Kulub pun melihat celingak-celinguk, melihat, wah, Mamat mana ya? Mamat mancing gak ya? Wah, kalau ada Mamat seru nih, pas terang bulan udang pasti banyak. Nah, jadi memang kondisi pada malam itu terang bulan. Yang mana kalau terang bulan biasanya, bulan purnama, itu udang sangat gampang memakan umpan. Nah, jadi dia beranggapan, wah, ini kalau ketemu Mamat di sungai nanti ini bakal seru. Pasti bakal banyak udang yang kita naikkan. Jadi dia terus berjalan, menyusuri kampung yang sepi dan akhirnya sampai ke pinggir sungai, ke jamban yang biasa si Kulub ini mengikat perahunya. Nah, jadi ketika dia sedang mencari kunci yang disembunyikan di bawah batu besar, dia mencari-cari, wah, mana kok kunci nggak ada. Ya, sibuk dia mencari, ya, di bagian semak-semak dia mencari, dan ketika dia sedang sibuk mencari, di situ dia melihat Mamat yang sedang duduk di jamban. Ya, duduk di jamban, menenggelamkan kakinya, ya, seperti ya sedang merendam kakinya lah. Di situ Kulub langsung, wah, ini kuncinya pasti dengan Mamat nih. Jadi dia langsung menghampiri Mamat dan, Mat, kunci mana? Kunci perahu. Nah, si Mamat ini memang orangnya pendiam, nggak banyak bicara. Jadi ketika Kulub menanyakan kunci, Mamat cuman menunjukkan tangannya ke arah batu. Namun di situ ya, Kulub mengatakan cuman tangannya aja, wajahnya tetap berpaling ke arah depan. Ya, Kulub yang berada di belakangnya ya, ngelihat arah telunjuknya menunjuk ke arah batu, dia langsung menuju ke batu. Mencari dan akhirnya kuncinya ditemukan. Nah, ketika kunci sudah ditemukan, dia langsung membawa perlengkapan pancingnya ke atas perahu dan naik ke atas perahu. Di situ ya, Kulub juga mengatakan kepada Mamat, Mat, ngapain di situ? Ayolah, pergi mancing yuk. Udang banyak nih, terang bulan. Nah, jadi setelah Kulub mengatakan itu ya, Mamat ini cuman berdiri, tetap menghadap ke belakang. Ya. Wajahnya itu tetap disembunyikan dan langsung naik ke perahu. Nah, di sini sebenarnya ketika si Kulub ini ya berada di perahu, tepatnya di bagian belakang ya, di bagian kemudi, si Mamat naik di bagian depan, dia sudah memiliki firasat, kok enteng ya. Ketika Mamat naik tuh perahunya sama sekali nggak ada beban. Biasanya kan kalau perahu ada orang naik ke atasnya, minimal perahu itu akan ngenjot karena beban dari tubuh orang yang naik ini. Namun pada malam itu sama sekali nggak ngenjot. Namun di sini ya Kulub, udahlah, dia terus ya mendayung perahunya menuju ke ujung tanjung. Jadi Kulub mengatakan ujung tanjung itu memang di situ ada seperti pusaran air. Ya, air di situ muter dan di situ banyak sekali ikan-ikan besar. Nah, ketika sampai di situ, Kulub langsung turun untuk memasang pukat. Ya, mulai dari tepian sebelah kanan, dia turun menancapkan pukatnya, naik lagi ke atas perahu, mengayu perahunya, menarik pukat hingga sampai ke tepian sebelahnya ya, ditancapkan lagi dan dia langsung meneruskan perahunya menuju ke dalam tanjung, menuju ke anak sungai yang agak sedikit kecil, yang mana di situ kayu-kayu rindang masih banyak. Suasana terang bulan itu ya, gelapnya malam diterangi bulan ya cukup mencekam lah ya. Jadi Kulub mengatakan di situ dia menyandarkan perahunya, mempersiapkan pancingnya, memasang umpan. Namun di sini Mamat sama sekali tidak berbicara, hanya diam saja, duduk di depan. Sedangkan Kulub duduk di belakang mengemudikan atau mendayung perahunya. Namun di sini dia nganggap udahlah, mungkin dia lagi lelah atau dia lagi nggak mood mancing. Jadi dia terus mancing tanpa menghiraukan si Mamat yang cuman diem aja, dia mancing. Nah, malam itu memang tepat apa yang diprediksi oleh Kulub, memang udang banyak sekali naik. Jadi perahu yang dilintangkan, Kulub menghadap ke belakang. Dari arah kemudi belakang, dia melempar pancingnya ke belakang. Si Mamat ini ada di belakangnya. Sesekali dia masih melihat punggung Mamat itu masih ada.
tetap diam. Tapi di sini Kulub nganggap mungkin dia ngelempar pancing ke arah sana. Jadi main diem-dieman lah kita malam ini. Nah, ketika si Kulub sudah merasa udang yang dinaikkan ini cukup banyak. Dan di sini Kulub melihat kalau bulan purnama yang tadinya berada tepat di atas mereka, sekarang sudah bergeser, menunjukkan waktu sudah cukup lama. Ya, di situ kira-kira lah ya Kulub memprediksi malam itu sekitar jam 2 malam. Ya, dia merasa dari tadi udah banyak nih udang dapat. Ketika dia melihat ke belakang, ke tempat penampungan tempat udangnya ditaruh di tengah-tengah perahu, di situ dia cuma melihat ada 2 ekor udang. Loh, kok cuma ada 2 ekor udang? Perasaan aku tadi udah banyak. Udang besar-besar ku naikkan. Kemana udang ini? Nah, di situ dia masih berpikir, mungkin aku lupa ya memotong atau mematahkan keting tangannya. Ya mungkin udang ini lepas, merayap ke papan ya, ke dinding perahu, turun lagi ke sungai. Nah, di sini dia mulai melempar pancingnya lagi. Namun ketika dia ingin melempar pancingnya, memasang umpan, dia mengecek persediaan cacingnya itu udah mulai menipis. Sedangkan cacing yang dibawanya dari rumah itu cukup banyak. Ember cat yang ukuran 5 kilo ya, yang warna putih itu seperempatnya hampir penuh dengan cacing. Tapi ketika dia ingin memasang umpan, meraba ke bagian perahu, masukkan tangannya ke dalam tempat cacing itu, kok cacingnya nggak ada. Diraba-raba kok cuman tanah. Nah, di sini dia semakin aneh. Pertama tadi udangnya hilang. Yang kedua cacing di tempat penyimpanannya ini kok sedikit sekali, berkurang. Ini pastilah Mamat ngabisin umpan. Nah, jadi di sini Kulub agak sedikit kesal lah ya. Dia menegur Mamat, "Mat, cacing kamu kemanain? Kamu makan emang?" Tapi di sini Mamat sama sekali nggak bersuara, sama sekali nggak merespon apa yang dikatakan oleh Kulub. Dia cuma diem aja duduk, ya, dengan bahu yang terlihat tangannya itu seperti ya megang pancing. Ya Kulub juga seralah, ya hari udah malam juga, mendingan kita ngecek pukat. Nah jadi dia nggak memutuskan untuk meneruskan mancing udang. Ya udahlah, dapat 2 ekor palingan si Mamat bawa 1 pulang, aku bawa 1 pulang, udah cukup lah buat lauk besok pagi. Nah jadi dia memutar perahunya kembali ke posisi awal. Si Mamat duduk di depan tanpa bergerak. Nah di sini juga si Kulub terus mendayung perahunya dari arah belakang, dari arah kemudi, menyusuri sungai dan ke tempat yang tidak ada pepohonan lagi. Jadi memang langit pada malam itu lumayan terang, walaupun bulan sudah cukup turun ke bawah. Di situ dia kembali aneh. Mamat yang duduk di depan, ya, pas di ujung perahu depan, si Kulub memperhatikan ke arah air. Kok si Mamat ini nggak ada bayangannya? Sedangkan dia yang sedang mengayuh itu ada bayangannya dari air. Kok Mamat nggak ada bayangannya? Sebenarnya di situ dia sudah berdetak, hatinya sudah berdetak. Wah, ini kok Mamat malam ini beda. Biasanya memang dia diam, tapi kok malam ini diamnya tuh beda, nggak seperti biasanya. Lalu di sini sampailah si Kulub mendayung ke tempat dia masang pukat. Nah, di situ dia naruh perahunya di pinggir. Mamat masih juga tetap diam di atas perahu tanpa mau menoleh ke arah si Kulub. Dia menyusuri, ya, mengencangkan tali pukatnya. Setelah dikencangkan, dia lipat, dia menyusuri, digulung lagi pukat itu, dan ternyata ikan yang didapatnya tidak terlalu banyak pada malam itu. Ditaruh lagi ke atas perahu, dan disitulah dia kesal dengan si Mamat. Kok nggak bantuin sama sekali? Biasanya kalau untuk urusan pukat dia paling semangat. Namun di sini ketika Kulub menggulung pukat, si Mamat ini sama sekali nggak ada respon. Dia kesal. Si Kulub kesal dan menepuk bahu Mamat. "Mat, ngapa sih? Kamu kok diem aja? Lagi sakit? Jangan-jangan mau mati? Diem aja." Nah, jadi dia spontan, sebenarnya mengatakan itu tuh spontan, bercanda. Ya, bercanda agak kesal lah. Namun di sini Mamat di situ menoleh ke arah Kulub. Setelah baunya ditepuk, Kulub mengatakan, "Kamu mau apa? Kamu mau mati ya? Diem aja." Ya, di situ Mamat menoleh ke arah Kulub. Kulub melihat jelas di situ ada kapas yang menyumpal di hidungnya, ada kapas yang menyumpal di kupingnya. Nah di situ Kulub nanya, "Mat, kamu ngapain sih nakut-nakutin aku? Ngapain itu hidung kamu disumpal? Kamu mimisan? Itu kapas apaan?" Nah, di tengah sungai itu
Mamat cuma menjawab, "Pasdi, Lup, pasdi." Kulup bertanya, "Pasdi apaan, pasdi?" "Kapas yang tadi." Nah, ya, Kulup mendengar kapas yang tadi, dia langsung ingat kapas orang mati. Di situ dia langsung nyemplung ke dalam air. Dia berenang, ditinggallah perahunya, lengkap dengan peralatan mancing, lengkap dengan pukatnya. Nah, di situ Kulup nggak bisa ngebayangin di tengah-tengah sungai, di atas perahu. Ya. Dia nggak tahu lah kalau malam itu ada buaya atau ada ikan tapa, dia nggak peduli. Dia melihat wajah Mamat, wajah sahabatnya itu sudah sangat pucat dan menakutkan. Ditambah lagi kapas yang menyumbat di hidungnya. Di situ dia masih jelas mendengar kalau Mamat mengatakan, "Pasdi, Lup, kapas yang tadi." Di situ dia terus berenang ke tepian dan berlari. Nah, ketika si Kulup ini berlari, menyusuri tepian sungai, di situ dia melihat kalau perahunya itu berjalan sendiri dan Mamat masih berada di depan, duduk mencangkung seperti ini, terus mengikuti arah Kulup berlari. Nah, akhirnya si Kulup sampai ke jamban, ke tempat biasa dia mengikat perahu. Di situ dia sempat duduk di atas batu yang sering dia menaruh kunci. Dia ngos-ngosan, dia ngucap, "Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah, astagfirullahalazim, Mat." Jadi dia nggak tahu ya, sebenarnya Kulup ini nggak tahu kalau Mamat itu sudah meninggal. Karena ketika dia dari pasar, ya, dia dari pasar sampai ke rumah itu malam hari, tidak ada satu orang pun yang memberi informasi kalau sahabatnya Mamat ini meninggal pada siang hari kemarin, diketemukan jenazahnya dan sudah dikebumikan. Di situ dia duduk beristighfar, "Astagfirullahalazim, ya Allah, apa yang aku lihat tadi?" Wah, sampai hatinya, setan nyerupain sahabatku. "Astagfirullahaladzim, Mat, kok bisa-bisanya setan mirip sama kamu?" Jadi di situ Kulup masih nggak habis pikir, kok ada setan yang nyerupain sahabatnya Mamat. Dia belum tahu tuh kalau Mamat itu benar-benar sudah meninggal dunia. Nah, jadi ketika dia sedang duduk, terdengar suara perahu yang menabrak jamban. Brak! Nah, tapi di situ Kulup melihat perahu itu kosong. Cuman ada ya alat pancing dan pukat yang menumpuk atas perahu. Dia berdiri, ya, dia melihat sekitar. Wah, nggak ada lagi setannya ada. Jadi dia naik ke jamban, menarik rantai dan kembali mengikatnya. Setelah rantai perahu itu digembok, dia membawa pukatnya, digendong ya, dipikul sama dia menuju ke atas, menuju ke arah rumah. Namun di tengah perjalanan, nggak begitu jauh di bibir sungai, ya, di tepi jamban itu ya kurang lebih sekitar 15 meter lah. Ya, dia kembali bertemu sosok yang menyerupai sahabatnya Mamat. Menghadangnya di tengah jalan, di tengah kegelapan, yang mana bulan purnama itu sudah mulai turun. Suasana malam itu yang tadinya terang sudah semakin gelap. Di situ dia kembali bertemu. "Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, Mat." Ya, dia manggil ya, Mat, astagfirullahalazim. Dia masih nggak nyangka, ya, kalau sosok itu adalah sosok jin atau sosok iblis atau sosok setan yang menyerupai sahabatnya Mamat. Dia masih berpikir, "Mat, kalau bercanda tuh kira-kira, Mat. Kalau Bu Guru tuh hati-hati, Mat. Mat, aku jantungan, Mat. Lup, antar aku pulang, Lup, antar aku pulang, Lup." Terdengar kalimat ya, si Mamat ini minta antar pulang. "Mat, astagfirullahaladzim, Mat." Nah, di sini ya, setelah dia mendengar kalimat, "Lup, antar aku pulang." Di situ si Kulup memperhatikan sosok yang ada di hadapannya. Dia memperhatikan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ketika si Kulup melihat mulai dari arah bawah, arah pinggang ke bawah, dia sama sekali tidak melihat kalau sosok yang dilihatnya, sosok Mamat yang dilihatnya ini memiliki kaki. Nah, jadi seolah-olah sosok itu cuma bayangan dan mengambang. Disitulah dia langsung menurunkan pukatnya, dia langsung berlari. Di situ terdengar lagi teriakan, Lup, tolong antar aku pulang, Lup, antar aku pulang." Suara itu semakin jelas terdengar, namun di sini, ya, Kulup berlari kencang, nggak memperdulikan suara Mamat, panggilan Mamat yang minta antar pulang. Akhirnya, hampir jam 3 pagi, dia pulang ke rumah dengan napas yang terengah-engah. Di situ, kedua orang tua Kulup, abang iparnya sudah menunggu di depan rumah, khawatir. Nah, sesampainya di rumah langsung ditanya, "Lup, dari mana, Lup? Pulang dari jualan tuh bukannya istirahat, malah keluyuran. Kamu kemana?" "Mak, Pak, aku mancing, Pak."
Aku pergi ke sungai, aku lihat masih jam 7:30. Malam bulan purnama kan biasanya banyak udang. Aku berniat mancing. Pak, aku ketemu setan, Pak. Wah, kakinya nggak ada, Pak. Ngambang. Dia bilang pasdi, Pak. Pasdi, kapas yang tadi. Lup, istighfar. Coba ceritain. Nah, jadi di situ Qulub menceritakan kronologi yang dialaminya. Dia menceritakan kalau ketemu sosok gaib yang menyerupai temannya, sahabatnya Mamat. Nah, disitulah kedua orang tua Qulub sebenarnya juga ketakutan mendengar penjelasan dari Qulub kalau dia bertemu sosok yang sama sekali persis dengan Mamat. Apalagi di situ Qulub mengatakan terlihat ada pasdi, kapas untuk menyumpal mayat, menyumpal jenazah sebelum dimakamkan. Nah, disitulah baru orang tua dari Qulub mengatakan, Lup, istighfar Lup, Mamat sudah meninggal Lup. Mamat tadi siang dikuburkan. Ah, nggak mungkin lah Pak, nggak mungkin. Kapan Mamat meninggal? Kok aku nggak tahu? Nah, di sini ayahnya Qulub menceritakan kalau ketika Qulub pergi berjualan ke pasar Kalangan, di situ Mamat menghilang dan diketemukan meninggal dunia di tempat biasa mereka memasang pukat. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan dari kedua orang tua Qulub, di situ Qulub masih belum percaya. Ah, nggak mungkin lah Mamat meninggal. Nah, kalau memang Mamat meninggal, kenapa sampai Mamat menghantui aku, Pak? Menghantui aku, Mak. Apa salah aku? Aku nggak punya masalah dengan Mamat. Nah, jadi ya mungkin orang tuanya nggak tahu lah. Allahu a'lam. Kami juga nggak tahu. Yaudahlah, kamu jangan ceritakan dulu kejadian ini sama warga-warga kampung. Takutnya menjadi fitnah. Lebih baik besok pagi-pagi sekali kita temui kedua orang tua Mamat. Kita ceritakan kepada mereka dulu. Nah, singkat cerita, pagi-pagi sekali Qulub bersama orang tuanya pergi ke rumah almarhum Mamat. Di situ dia menceritakan apa yang dialaminya semalam. Nah, di sini orang tua Mamat mendengarkan sambil meneteskan air mata. Dan ya, orang tua Mamat menceritakan kembali apa yang mereka alami setelah acara yasinan selesai. Jadi setelah acara yasinan selesai, Mamat ini memiliki adik yang baru berusia 10 tahun. Nah, jadi pada malam itu adik Mamat ini bermimpi ketemu almarhum, dan almarhum mengatakan, Dek, tolong abang Dek, jemput abang, antar abang pulang Dek, abang gak bisa pulang. Nah, jadi apa yang dialami oleh Qulub, apa yang ada di dalam mimpi adiknya si almarhum Mamat ini memiliki kesamaan. Jadi arwah dari almarhum Mamat ini seolah-olah meminta pertolongan, minta diantar pulang. Nah, jadi setelah kejadian ini sama-sama mereka ketahui. Akhirnya ayahnya Qulub ini berinisiatif, ya udahlah, kalau begini ceritanya pasti ada sesuatu hal yang terjadi dengan almarhum. Lebih baik kita panggil Pak Ustadz. Kita ceritakan kepada Pak Ustadz apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi mereka pun sama-sama memanggil Pak Ustadz, dan Pak Ustadz datang ke rumah almarhum Mamat. Diceritakanlah semua kejadian, dan di sini Pak Ustadz menyimpulkan kalau arwah dari almarhum Mamat ini ya ingin menyampaikan sesuatu kalau dia nggak bisa pulang. Nah, kalimat kalau dia nggak bisa pulang ini pasti ada sangkut paut dengan kronologi kejadian saat dia meninggal dunia. Ya memang kejadiannya itu sama sekali nggak ada yang tahu. Sama sekali nggak ada yang tahu apakah si Mamat ini nyemplung ke sungai. Apakah si Mamat ini ketika di atas perahu itu dia kejang-kejang, ya epilepsinya kumat, itu nggak ada yang tahu. Tahu-tahu jenazahnya diketemukan di sungai. Nah, jadi Pak Ustadz mengatakan, yaudahlah, pada malam yasinan kedua nanti, pada malam nanti sama-sama kita doakan. Kita ajak warga kampung mendoakan almarhum. Dimanapun arwahnya tertinggal, kita minta kepada Allah diberikan jalan pulang sesuai dengan kodratnya. Nah, jadi pada malam yasinan kedua, ya, warga sama sekali tidak diberitahu kalau arwah dari almarhum Mamat ini ya ada di sungai, meminta pertolongan untuk minta diantar pulang. Jadi cuman Pak Ustadz yang membimbing doa, ya, meminta kepada warga kampung setelah membacakan suratul Yasin, menambahkan untuk membacakan suratul Fatihah untuk arwah dari almarhum Mamat dimanapun dia berada, minta diikhlaskan
ya, minta diantarkan pulang sesuai dengan kodratnya. Jadi warga sama sekali nggak curiga ya mungkin Pak Ustadz ini menambahkan doa aja agar perjalanan dari arwah almarhum Mamat ini dapat husnul khotimah, dapat kembali ke pangkuan Allah SWT. Nah, jadi setelah warga membacakan Yasin, ya sudah menjadi tradisi lah, mereka pun makan bersama-sama. Nah, di sini Kulub langsung izin untuk pulang. Ya, aku pulang lah, aku nggak tega lama-lama di sini, Mak. Yaudahlah, kalau kamu pulang ke rumah langsung, jangan main ke sungai lagi. Nah, jadi Kulub ini langsung pulang ke rumah dan tidur. Nah, jadi pada malam itu ada beberapa warga kampung yang memang mereka juga seorang nelayan yang biasa mencari ikan pada malam hari. Mereka ya menaruh perahu itu di jamban sebelah. Jamban yang tidak terlalu jauh dari tempat biasa Mamat dan Kulub ini datang malam-malam menaiki perahu untuk mencari ikan. Jadi dua orang nelayan ini yang tadinya juga ikut ke pengajian atau yasinan ke almarhum Mamat. Mereka berjalan biasa, menyusuri desa dan sampai ke bibir sungai. Mereka langsung turun ke jamban mempersiapkan perangkap ikan, bubuh perangkap ikan ya yang terbuat dari jaring, menyiapkan jala dan menyiapkan pukat. Mereka berdua langsung naik ke atas perahu. Nah, jadi ketika mereka mengayu melewati jamban di tempat biasanya Kulub dan Mamat ini menaruh perahu, salah seorang dari mereka sekelibat melihat ada di situ bayangan manusia yang menyerupai almarhum Mamat. Ya, jadi sambil ngayu, sambil menoleh ke jamban, dia melihat, astagfirullahaladzim. Nah, jadi temannya yang ada di depan kaget, ada apa? Enggak lah, enggak ada apa-apa. Dia terus mengayu perahunya. Ya, dia tidak menceritakan apa yang dia lihat. Nah, di sini dia berpikir, mungkin cuma bayangan. Ya, dia terus mengayu perahunya sampailah di mana tempat almarhum Mamat ini diketemukan meninggal dunia. Yang mana memang di situ ada pusaran air seperti yang saya katakan tadi. Nah, di pusaran air itu mereka berdua pun langsung bergegas memasang perangkap ikan. Setelah pukat terpasang, mereka langsung mengayuh perahunya, mencari tempat untuk memasang bubu, menaruh perangkap ikan yang kotak gitu ya, ditaruh dalam air. Nah, jadi tempat mereka memasang bubu ini masih tidak terlalu jauh dari tempat penemuan jasad almarhum Mamat. Mereka turun dari perahu, turun ke tebing, ya, mencari tempat yang sebatas dada airnya di semak belukar. Mereka langsung menancapkan kayu untuk memasang bubu. Nah, ketika mereka berjalan lagi, naik ke atas tebing, untuk naik ke atas perahu lagi nih, untuk melanjutkan perjalanan, di atas perahunya sudah ada Mamat yang sedang terduduk. Kedua orang ini jelas melihat sosok itu mirip sekali dengan Mamat, dengan pakaian yang sering digunakannya, pakaian yang digunakan saat Mamat diketemukan meninggal dunia. Kedua orang ini pun langsung kaget. Nah, di situ dia melihat jelas kalau ada kapas yang menyumpal di hidung dan di telinga Mamat. Orang ini tahu ini pasti setan. Ya, ini pasti arwah dari Mamat yang gentayangan. Orang itu berlahan mulai mundur dan ketika ingin berlari, sosok itu langsung seperti melambaikan tangannya. Bang, tolong aku bang, antar aku pulang. Kembali kalimat itu dikatakan oleh sosok yang mirip dengan almarhum Mamat. Dan orang itu pun langsung berlari. Mendengar apa yang dikatakan sosok itu. Bang, tolong bang, antar aku pulang. Orang itu langsung berlari pontang-panting meninggalkan perahunya. Nah, jadi singkat cerita, setelah kejadian malam itu, warga kampung pun mulai heboh. Mulai heboh dengan penampakan sosok almarhum Mamat. Nah, di sini warga kampung itu sebenarnya ya nggak semuanya percaya dengan cerita ini. Ya, mereka berpikir begini loh. Almarhum Mamat kan bukan orang kampung sini. Dia orang kampung sebelah. Kenapa kok dia nggak neror orang kampung sebelah, malah neror warga kampung sini? Ya, jadi orang berpikiran, nggak mungkin lah. Itu mungkin halusinasi kalian aja. Mungkin itu cuman jin lah atau setan yang menyerupai Mamat, nakut-nakutin kalian. Makanya kalau nyari duit itu cukup siang aja, nggak perlu sampai malam. Malam tuh tempatnya istirahat. Nah, jadi ada salah seorang warga yang sama sekali tidak percaya dengan kisah ini.
Kita sebut saja dengan nama Bang Thohir. Bang Thohir nggak percaya, nggak mungkin lah. Apalagi ada kapas di hidungnya, apalagi nyebut pasdi, nggak mungkin lah. Pasdi itu kapas yang tadi. Pasdi itu biasanya pocong yang ada pasdi. Kalau pocong kamu ceritain, kalau dia ngomong pasdi di hidungnya ada kapas itu ya aku percaya. Tapi kalau sosok orang, apalagi sosok Mamat, bocah masih Mamat tuh, nggak mungkin lah dia mati ngantuk. Sama sekali dia nggak percaya Bang Thohir ini. Nah jadi Bang Thohir ini tinggal ya tidak terlalu jauh dia dari bibir sungai. Tapi bukan bibir sungai atau jamban yang biasa si Kulup dan Mamat mengikat perahu, bukan. Ya, jadi masih di sekitaran sungai yang tempat diketemukan jenazah almarhum Mamat ini. Ya, jadi rumahnya itu ada ya sekitar 30 meter lah. Ya, kebiasaannya tuh malam-malam dia tuh selalu ya buang hajat ya. Buang air tuh di jamban karena rumahnya tuh nggak ada kamar mandi, nggak ada WC. Jadi sekitar jam 12:30 tuh Bang Thohir ini lagi nongkrong di pos ronda. Mereka lagi main catur. Tiba-tiba Bang Thohir ini dia mules. Nah, dia bilang lah sama teman-temannya, "Lur, aku pulang dulu ya. Aku mules nih." Bilang aja takut kalau main catur. Enggak, beneran aku mules. Nanti kalau udah aku buang air, aku balik lagi ke sini. Bener ya, janji? Iya, aku janji. Aku cuman pengen ke sungai aja buang air. Nah, salah seorang teman dari Bang Thohir yang ada di pos ronda itu nyeletuk ngomong, "Hir, kamu mau ke sungai?" "Iyalah, aku mau berak di jamban." "Hati-hati, ada pasdi kapas yang tadi." Kau percaya aja dengan cerita-cerita gitu. Gak ada lah, udahlah aku mau ke jamban, dia bilang. Jadi ya Bang Thohir ini sama sekali gak bawa senter ya. Dia berjalan ke jamban dan sampai di jamban. Kurang lebih ya sekitar gak sampai 2 menit lah ya. Warga yang ada di pos ronda itu mendengar teriakan suara Bang Thohir. "Tolong! Tolong! Tolong!" Di situ terlihat ya Bang Thohir berlari pontang-panting dengan sarung yang masih disingsing. Nah, di situ Bang Thohir mengatakan, sebelum dia sampai ke jamban, ya, dia dicegat dengan sosok yang menyerupai Mamat. Lagi-lagi sosok itu mengatakan, Bang, tolong Bang, antarkan aku pulang." Nah, jadi Bang Thohir yang melihat itu, melihat kapas yang menyumpal di hidung sosok yang menyerupai Mamat itu langsung terbirit-birit, lari pontang-panting. Nah, jadi setelah kejadian inilah warga sangat gelisah dengan teror di pinggiran sungai. Nah, warga juga mengatakan teror ini nggak sampai ke kampung, cuman ada di sekitaran sungai, cuman mengganggu warga-warga yang beraktivitas pada malam hari di sungai. Nah, jadi warga beranggapan seperti ini, arwah dari almarhum Mamat ini tersesat di kampung mereka, tidak bisa pulang ke kuburannya. Yang mana makam dari si Mamat ini, kuburan dari si Mamat ini berada di kampungnya sendiri, di kampung sebelah. Jadi keesokan harinya, di sini Kulup dengan warga kampungnya mendatangi keluarga almarhum Mamat, menceritakan teror arwah Mamat di kampung mereka. Jadi warga sudah nggak nyaman lagi karena aktivitas mereka sebagai nelayan di malam hari itu sangat terganggu. Setelah kejadian Bang Thohir, tidak ada satu warga pun yang berani turun ke sungai pada malam hari. Nah, jadi di sini warga berembuk lah. Ya, warga kampung dari si Kulup dengan warga kampung dari si Mamat ini sama-sama mencari solusi dan akhirnya disepakati. Jadi setiap sore menjelang maghrib, makam dari almarhum Mamat ini didatangi, dibacakan Yasin. Jadi ya warga beranggapan seperti ini, kalau arwah gentayangan itu keluarnya itu pada saat maghrib. Jadi kalau kita membacakan Yasin di kuburannya pada saat maghrib, ya kita sholat maghrib di sana, ya mudah-mudahan aja arwah itu nggak keluar, arwah itu nggak gentayangan. Nah, di sini mereka pun melakukan hampir 7 malam, ya dari mulai malam pertama mereka melakukan dan sampai malam ke-7. Namun sama sekali hal itu tidak berpengaruh. Beberapa warga pun masih kerap melihat sosok Mamat itu terlihat di pinggiran sungai. Nah, jadi di sini warga sudah hilang akal. Apa yang harus kami lakukan? Ya, bagi warga yang memiliki mental baja, dia nekat lah ke sungai. Namun nggak sampai tengah malam. Ya, turun dari sebelum maghrib, jam 9 atau jam 10 itu sudah naik ke atas. Dan itu pun mereka masih sekelebat melihat sosok Mamat itu masih berada di sekitaran sungai. Nah, jadi singkat cerita teror ini berjalan sekitar 41 hari. Nah,
Di malam ke-41 hari, ya, di sini Kulub kembali bermimpi. Mimpinya persis seperti yang dialami mimpi oleh adiknya almarhum Mamat. Bertemu Mamat di pinggir sungai, di pinggir jamban di tempat mereka biasa bertemu untuk pergi mencari ikan. Di situ lagi-lagi Mamat mengatakan, "Lup, tolong aku, Lup, antarkan aku pulang. Aku gak bisa pulang, Lup." Nah, jadi setelah mimpi itulah, di malam ke-41 hari, setelah almarhum Mamat meninggal dan jenazahnya dikebumikan, Kulub bermimpi, dan setelah mimpi itu, sosok arwah dari Mamat ini sudah tidak terlihat lagi. Warga pun bersyukur karena teror ini sudah berakhir. Nah, namun di sini Kulub berpikir, apalah sebab dari kematian si Mamat ini? Apakah dia benar-benar kecebur ke sungai karena epilepsinya kambuh, atau ada hal lain? Dan inilah masih menjadi teka-teki sampai hari ini. Dan teka-teki kedua, kenapa arwah yang menyerupai atau sosok yang menyerupai Mamat ini meminta tolong untuk diantarkan pulang? Ya, sampai hari ini misteri dari arwah atau sosok yang menyerupai almarhum Mamat ini tidak bisa dipecahkan sampai hari ini. Ya, jadi demikianlah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Saya bagikan kepada sahabat-sahabat, dan kisah ini benar-benar terjadi di Provinsi Jambi, di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Jadi demikianlah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian kisah misteri yang saya ceritakan. Untuk sahabat-sahabat yang ingin berbagi pengalaman mistis, kisah-kisah misteri yang pernah sahabat alami, sahabat-sahabat bisa mengirimkan email ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan sahabat-sahabat juga bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Jadi semoga kisah ini dapat menghibur sahabat-sahabat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik realita. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.